Mantan suami dan mertuaku kaget saat aku hadiri pernikahan mantan suamiku di antar mobil Lamborghini dan dikawal oleh 10 ajudanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dulu aku hanya seorang istri rumahan yang dianggap tak lebih dari pelayan oleh suami dan mertuaku. Aku dihina karena tak punya pekerjaan, diremehkan karena tak bisa memberi keturunan, dan diceraikan tanpa belas kasihan demi wanita muda simpanannya. Saat itu, aku diusir dari rumah tanpa uang, tanpa kehormatan, tanpa harapan. Namun siapa sangka, luka itu yang menjadi bahan bakarku. Bertahun-tahun kemudian, aku kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Saat pernikahan mantan suamiku berlangsung megah di ballroom hotel bintang 5, aku datang, diantar Lamborghini, dikawal 10 ajudan pribadi, dan membuat semua tamu berpaling tak percaya. Hari itu bukan hari pernikahan mereka, tapi hari kehancuran harga diri mereka. Kalau kamu pernah diremehkan, dikhianati, dan akhirnya bangkit jadi wanita hebat, cerita ini untukmu. Like kalau kamu percaya karma itu nyata. Komen siapa yang paling pantas kena karma duluan, suami, mertua, atau selingkuhan? Subscribe untuk ikuti kisah balas dendam paling elegan dan bikin puas. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku masih ingat dengan jelas hari saat hidupku dihancurkan tanpa ampun oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Hari itu, langit tampak mendung, tapi tak semendung hatiku. Suamiku, Reza, duduk di sofa ruang tamu dengan ekspresi dingin seperti tak ada rasa. Di sampingnya, ibu mertuaku yang sejak awal pernikahan tak pernah menyukaiku, menatapku dengan jijik seperti melihat sampah yang menyebalkan. Aku sudah muak hidup sama kamu, Anya, ucap Reza dengan suara tenang, tapi penuh racun. Kamu cuma tahu ngabisin uang, gak bisa ngasih anak, dan gak berguna sama sekali buat masa depanku. Dek, dadaku seketika terasa kosong. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah, tidak di hadapan mereka yang selama ini hanya menertawakanku dari belakang. Apa salahku? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Aku mencoba kuat, mencoba terlihat tenang, tapi sebenarnya tubuhku nyaris roboh. Ibu mertuaku langsung menyambar. Salah kamu? Kamu itu pengangguran. Bikin malu keluarga. Perempuan gak punya kerja, gak bisa ngasih cucu, cuma jadi beban. Kamu pikir kami butuh kamu di keluarga ini? Dan seketika, Reza melempar map biru ke atas meja. Surat cerai. Mataku membelalak. Tanpa diskusi, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan, aku langsung disingkirkan. Aku sudah lama minta cerai ke pengacara. Kamu tinggal tanda tangan. Gak usah bikin drama. Aku sudah punya calon istri yang jauh lebih baik dari kamu. Lebih cantik, lebih mapan, lebih segalanya. Aku terdiam. Dunia runtuh di kakiku. Hati ini diremukan dalam sekali hantam. Bayangkan, wanita yang selama ini menemani jatuh bangunnya,
Mendukung dari belakang, kini dibuang seperti sampah busuk yang bikin malu. Keluar dari rumah ini sekarang juga, bentak ibu mertuaku. Rumah ini bukan hak kamu lagi. Bawa koper kamu dan keluar. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar. Aku berjalan ke kamar, mengemas pakaianku yang tak seberapa. Suara tawa kecil ibu mertuaku menyusulku di lorong. Makanya kalau jadi perempuan tuh jangan cuma modal wajah manis. Dasar bodoh. Aku menggigit bibirku agar tak menangis. Tapi air mata itu tetap jatuh, membasahi pipi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku kecewa pada diri sendiri yang terlalu lama bertahan dalam neraka ini. Di depan pintu rumah, aku berdiri membawa koper kecil. Sisa-sisa kehormatan yang masih bisa aku bawa. Reza menatapku tanpa emosi, bahkan tak mengantar. Ibu mertuaku hanya mengibaskan tangan, menyuruhku pergi seperti mengusir pengemis. Saat aku melangkah keluar rumah itu, hujan mulai turun. Aku tak punya tempat tujuan, tak punya uang, tak punya siapa-siapa. Tapi satu hal yang aku miliki, tekad. Tekad untuk tidak pernah lagi membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Tekad untuk membalas semuanya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, tapi dengan kesuksesan yang akan membungkam mulut mereka seumur hidup. Aku berjanji pada diriku sendiri malam itu, aku akan bangkit. Aku akan berdiri. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai Anya yang dulu. Aku akan kembali sebagai wanita yang membuat mereka berlutut penuh penyesalan. Hujan mengguyur tubuhku dengan deras saat aku melangkah menjauh dari rumah yang dulu kusebut tempat tinggal. Setiap tetesnya terasa seperti tamparan dingin yang mengingatkanku. Aku benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Di tangan hanya ada koper kecil berisi beberapa potong pakaian lama dan kenangan yang ingin kubuang jauh-jauh. Tak ada lagi status sebagai istri, tak ada rumah, tak ada pekerjaan, bahkan orang tua pun sudah lama tiada. Aku hanya seorang wanita terbuang, berdiri sendirian di trotoar malam itu, dipandang kasihan oleh orang-orang yang lalu lalang, tapi tak satu pun dari mereka yang berhenti menawarkan payung atau pertolongan. Mungkin karena wajahku yang beku, atau mataku yang kosong, atau mungkin karena mereka melihat seorang perempuan yang bahkan sudah kehilangan harga diri. Aku berjalan tanpa arah, menembus dingin malam dan kegelapan kota. Langkah kakiku berat, bukan hanya karena tubuhku yang lelah, tapi juga karena beban emosi yang menghimpit dadaku. Setiap langkah seperti menyayat hati. Setiap bayangan Reza dan wajah penuh jijik mertuaku muncul berulang kali di pikiranku, membuat dadaku sesak, seperti ada duri yang terus menusuk. Aku duduk di halte kosong, menggigil. Tak ada satupun orang yang mengenalku di sini, dan mungkin itu adalah satu-satunya anugerah yang kupunya saat itu, anonimitas. Tak ada yang tahu bahwa wanita ini baru saja dibuang dari kehidupannya, dicampakkan oleh orang yang pernah dia cintai sepenuh hati. Telepon genggamku sudah mati. Isi dompetku hanya tersisa 2 lembar uang lusuh. Tidak cukup untuk menyewa tempat tinggal, apalagi makan untuk 2 hari ke depan. Tapi anehnya aku tidak menangis. Aku hanya diam, menatap kosong ke jalanan. Mungkin tubuhku sudah terlalu lelah untuk mengekspresikan luka. Mungkin air mataku sudah habis sejak diusir dari rumah tadi. Tapi saat itu, di tengah kehancuran yang total, ada satu suara kecil dalam kepalaku yang tiba-tiba muncul. Lirih, namun penuh kekuatan. Kamu belum mati, Anya. Kamu masih hidup. Dan selama kamu hidup, kamu bisa bertarung. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi seketika aku menggenggam erat koperku dan berdiri. Bukan karena aku merasa kuat, tapi karena aku tahu kalau aku diam, aku akan mati perlahan. Bukan karena dingin atau kelaparan,
tapi karena keputusasaan. Aku harus bertahan. Aku harus membuktikan pada dunia, pada diriku sendiri, bahwa mereka salah menilainya. Mereka membuangku seperti sampah, tapi mereka lupa bahwa sampah pun bisa jadi emas jika dibentuk dengan tekad dan waktu. Keesokan harinya, aku menginap di musala kecil dekat terminal, tidur bersandar di dinding dengan tas sebagai bantal. Aku bangun pagi-pagi, mencuci muka di kamar mandi umum, menyisir rambut seadanya, dan berjalan ke pusat kota. Aku mulai mencari pekerjaan. Pekerjaan apapun. Tak ada gengsi. Tak ada harga diri yang perlu diselamatkan, karena harga diriku sudah dirobek oleh Reza dan keluarganya malam itu. Aku mendaftar sebagai penjaga toko, pelayan kafe, bahkan tukang bersih-bersih. Aku hanya ingin tempat untuk memulai. Tapi hari itu, semua pintu tertutup. Tak ada yang menerima. Aku pulang ke musala dengan langkah lelah dan tubuh nyaris roboh. Tapi esoknya aku kembali bangun. Dan besoknya lagi. Dan lagi. Setiap penolakan bukan lagi menghancurkan diriku, tapi malah menjadi semacam cambuk yang menyadarkan. Anya, kamu harus terus jalan, meskipun tak tahu kemana. Hingga pada minggu ketiga aku bertemu Bulani, seorang wanita tua pemilik warung makan kecil di pinggir jalan. Ia melihatku berdiri di depan warungnya selama beberapa menit, mungkin dengan wajah lapar dan tatapan penuh harap. "Kamu cari kerja, nak?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. "Apa saja, Bu? Saya siap bantu cuci piring, masak, bersih-bersih, apa saja asal halal." Dia menatapku dengan iba, tapi ada kilatan percaya di matanya. "Besok pagi datang ke sini jam 5. Warung ini buka subuh. Kita mulai dari cuci piring dulu." Hari itu, aku merasa seperti menemukan sisa-sisa nyawaku. Gaji yang ditawarkan kecil, tapi cukup untuk makan dan perlahan menabung. Aku bekerja siang malam. Saat warung tutup, aku bantu bersihkan gudang, cuci serbet, bahkan mengepel lantai. Tangan dan kakiku lecet, kulitku mengelupas karena air sabun, tapi aku tak pernah mengeluh. Karena di setiap lelah itu, aku tahu, ini pijakan pertamaku. Ini titik tolak menuju pembalasan yang indah. Dan di malam-malam setelah kerja keras itu, saat semua orang tidur, aku meminjam ponsel tua milik Bulani untuk belajar hal baru lewat internet. Bagaimana cara membangun usaha kecil, cara mengelola keuangan, cara jualan online, cara promosi digital. Aku menyerap semua ilmu itu dengan rakus. Karena aku tahu, suatu saat nanti, saat aku kembali, aku akan datang bukan dengan air mata, tapi dengan senyum yang membuat mereka menggigil ketakutan. Mereka pikir aku sudah hancur malam itu. Tapi mereka lupa. Langit boleh runtuh di atas kepalaku, tapi selama bumi masih menahanku berdiri, aku akan bangkit dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjuangan panjang yang diam-diam mulai menumbuhkan nyala api dalam hatiku. Bangun pukul 4 pagi, menyapu lantai warung, mencuci gelas, mengangkat galon, melayani pelanggan, berhadapan dengan orang yang suka meremehkan, menghinaku hanya karena pekerjaanku rendahan. Tapi semua itu kulalui dengan dada tegak meskipun tubuhku ringkih, karena aku tahu, aku sedang membangun fondasi hidupku, sedikit demi sedikit, walau dari bawah, dari tempat yang paling mereka anggap rendah. Bulani, wanita paruh-baya pemilik warung tempatku bekerja, menjadi satu-satunya sosok yang melihatku bukan sebagai perempuan gagal, tapi sebagai manusia. "Kamu bukan lemah. Kamu cuma baru mulai. Nak, jangan pedulikan omongan orang. Yang penting kamu jalan terus." Kalimatnya sederhana, tapi menjadi pelindung jiwaku dari banyak luka. Setelah bekerja di warung selama 3 bulan, aku mulai berani menawarkan ide untuk mengembangkan dagangan. Aku coba foto menu makanannya. Aku belajar cara buat akun Instagram bisnis. Aku tawarkan sistem pre-order via WhatsApp. Bulani awalnya ragu, tapi karena aku tak pernah meminta bayaran tambahan, ia mengizinkan. Dan siapa sangka, dalam sebulan, warung kami jadi lebih ramai.
Bahkan pembeli datang dari kantor-kantor sekitar karena mereka tahu warung kami bisa antar makanan lewat kurir. Dari situ, aku mulai menabung lebih banyak. Aku sisihkan setiap rupiah. Aku tekan semua pengeluaran. Aku hanya makan sisa nasi dan lauk dari warung, tidur tetap di pojok gudang yang dijadikan kamar, tak membeli baju baru, tak pernah ke salon, karena semua uangku tabung untuk satu mimpi, punya usaha sendiri. Bukan untuk gaya, bukan untuk pamer, tapi sebagai bukti. Bukti bahwa aku tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Aku tidak mati seperti yang mereka doakan. Aku hanya diam, bekerja dalam senyap, dan akan kembali dengan suara yang mengguncang. Tapi luka itu tidak mudah dilupakan. Setiap malam aku masih terbangun dengan mimpi buruk. Mimpi saat Reza menyerahkan surat cerai dengan wajah dingin, saat ibu mertuaku mengusirku seperti kucing liar, saat aku dipermalukan, diinjak-injak, dianggap tidak berguna. Luka itu tak pernah benar-benar sembuh, tapi justru luka itulah yang kini menjadi bahan bakarku. Semakin perih, semakin aku ingin membuktikan, aku pantas hidup lebih baik. Dan hari itu tiba. Setelah 1 tahun, dengan uang tabunganku dan sedikit pinjaman dari koperasi, aku membuka usaha kecil-kecilan, kedai kopi sederhana yang menjual aneka makanan ringan, kopi kemasan, dan layanan pesan antar. Aku tak sewa tempat mahal. Aku pinjam garasi rumah seorang teman lama yang akhirnya percaya padaku. Aku desain tempatnya sendiri. Aku kelola IG bisnisnya sendiri. Aku buat sistem promosi harian. Setiap pelanggan yang datang, kulayani dengan senyum. Tapi dalam hati aku tahu, setiap transaksi adalah satu langkah menuju pembalasan yang lebih agung. Hari demi hari aku membuktikan diri. Dari 1 pelanggan menjadi 10, dari 10 menjadi ratusan followers, dari kedai kecil menjadi langganan catering kantor. Hingga akhirnya, nama Kopi Anya mulai dikenal. Pelanggan tetap mulai berdatangan. Influencer kecil-kecilan mulai merekomendasikan tempatku. Aku tak pernah menyangka, tapi aku juga tak terkejut. Karena aku tahu, aku bekerja keras demi saat ini. Dan saat aku sudah mulai mapan, aku tidak berhenti. Aku perluas usahaku. Aku ikut pelatihan UMKM, aku masuk komunitas bisnis wanita, aku cari mentor, aku belajar pemasaran digital lanjutan, bahkan mulai investasi ke alat produksi minuman sendiri. Aku tidak ingin hanya cukup. Aku ingin unggul. Aku ingin membuat seluruh dunia, terutama mereka yang dulu menendangku, menoleh dan bertanya, "Itu Anya?" Yang dulu dianggap beban. Ya, aku. Perempuan yang mereka singkirkan tanpa pikir panjang. Perempuan yang pernah diusir dari rumah seperti pembantu. Perempuan yang diceraikan tanpa diberi kesempatan. Kini berdiri tegak di atas jerih payah sendiri, bukan hasil warisan, bukan pemberian lelaki, tapi murni hasil kerja keras, air mata, dan luka yang tak pernah mereka lihat. Dan dalam proses ini, aku belajar satu hal penting. Mereka bisa menghinamu, mereka bisa mengkhianatimu, tapi mereka tak bisa mencabut semangatmu jika kamu tak menyerah. Tubuhku mungkin pernah jatuh ke tanah, tapi jiwaku tidak pernah bersedia dikubur. Aku akan kembali, bukan untuk menangisi masa lalu, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang mereka anggap lemah ini, kini akan membuat seluruh hidup mereka tenggelam dalam rasa malu dan penyesalan. Sebab aku dikhianati, diinjak, dan dibuang. Tapi aku tidak mati. Aku justru terlahir ulang, lebih kuat, lebih berani, dan tak akan pernah memberi maaf pada mereka yang menganggapku tak berarti. Tak semua luka langsung sembuh, dan tak semua dendam bisa disembuhkan dengan waktu. Tapi saat aku duduk sendirian di dalam kedai kopi kecil milikku yang perlahan mulai dikenal orang, aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi Anya yang dulu berdiri gemetar di depan pintu rumah, diusir dengan hinaan dan diludahi harga dirinya oleh orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Aku bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di pinggir jalan sambil memeluk koper kecil berisi masa lalu yang porak-poranda. Aku bukan perempuan yang dulu hanya tahu diam dan mengangguk setiap kali disalahkan. Aku telah berubah. Perubahan itu tidak datang dalam semalam.
Ia datang perlahan, diam-diam, dari rasa sakit yang tak tertahankan, dari malam-malam yang penuh ketakutan, dari siang-siang yang penuh keringat dan peluh. Tapi yang paling penting, perubahan itu datang dari tekad. Tekad untuk tidak mati dalam bayang-bayang pengkhianatan. Tekad untuk tidak selamanya dikurung dalam definisi yang dibuat orang lain tentang siapa aku dan apa nilainya diriku. Saat aku mulai membuka cabang kecil keduaku, aku bahkan tak percaya ini adalah hasil dari kedua tanganku sendiri. Semua pelanggan yang datang, entah itu mahasiswa, pegawai kantor, sampai ibu-ibu sosialita yang mampir sekadar karena viral, semuanya adalah saksi bahwa aku mampu berdiri di panggung hidupku sendiri tanpa bantuan siapapun. Mereka tidak tahu kisahku, dan aku tidak perlu menceritakannya. Yang mereka tahu, aku adalah Anya, pemilik kopi Anya, wanita muda yang katanya pintar, cekatan, dan sukses. Dan itu cukup. Namun yang paling menyakitkan adalah saat aku mulai dikenal dan diberitakan media lokal sebagai salah satu pelaku UMKM muda inspiratif. Tiba-tiba muncul DM dari seseorang yang sangat tak kusangka, adik Reza. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membakar seluruh udara dalam paru-paruku. Kak Anya, ini benar Kak Anya? Astaga, aku baru tahu kakak udah sukses banget sekarang. Maaf ya atas semua yang dulu terjadi. Aku malu banget. Kak Reza mau nikah minggu depan. Katanya mau kirim undangan ke kakak juga. Aku terdiam cukup lama menatap layar ponsel itu. Ada dua emosi besar yang menghantamku sekaligus. Luka lama yang menganga lagi, dan semangat balas dendam yang tiba-tiba menyala lebih terang dari sebelumnya. Reza, menikah? Dengan siapa? Selingkuhannya dulu? Wanita yang jadi alasan ia mencampakkanku? Wanita yang menjadi batu loncatan ambisi murahannya? Kau pikir aku akan datang menangis? Atau pura-pura kuat dan memberi ucapan selamat? Kau salah besar. Aku bukan wanita lemah yang dulu kau abaikan. Aku bukan boneka yang bisa kau jatuhkan dan berharap tidak bangkit lagi. Tidak, Reza. Kali ini aku akan hadir. Tapi bukan sebagai undangan. Aku akan datang sebagai mimpi buruk yang tidak pernah kau duga. Saat aku membaca ulang pesan itu, aku tersenyum. Sebuah senyum penuh makna, bukan kebahagiaan, tapi senyum kemenangan. Dan hari itu, aku bersumpah, aku akan menjadikan hari pernikahanmu sebagai hari terburuk dalam hidup kalian. Bukan dengan skandal, bukan dengan keributan, tapi dengan cara paling elegan, paling mahal, dan paling tak bisa kalian sangkal. Kehadiranku sebagai perempuan yang kalian remehkan, kini datang sebagai ratu di tengah pesta kalian. Aku tidak akan merusak acaranya. Tidak akan berteriak. Tidak akan menghina. Aku hanya akan berjalan masuk, dengan Lamborghini emas metalik dan 10 ajudan yang mengawal setiap langkahku, agar kalian tahu, yang kalian buang dulu adalah permata paling bersinar yang pernah kalian miliki. Dan itulah momen titik balikku yang sebenarnya. Bukan saat aku berhasil membuka cabang. Bukan saat aku tampil di televisi lokal, tapi saat aku menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tapi tentang mengembalikan harga diri. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi mantan istri. Aku adalah Anya, sang ratu balas dendam, yang akan datang ke pernikahan mantan suami, bukan untuk menangis, tapi untuk membuat mereka semua terdiam, menyesal, dan tidak pernah bisa melupakan hari itu sampai ajal menjemput. Rencana balas dendamku bukan sekadar obsesi emosional. Itu adalah tujuan hidup yang membakar darahku setiap pagi saat aku membuka mata dan memaksakan tubuhku bangkit dari lelah. Aku tahu, satu-satunya cara membuat mereka benar-benar menyesal atas penghinaan mereka adalah dengan menjadi jauh lebih sukses, lebih bersinar, dan lebih tak tergapai dari yang pernah mereka bayangkan. Aku ingin mereka melihat aku berdiri di atas panggung hidupku sendiri, sementara mereka menyesap rasa pahit karena telah membuangku terlalu cepat. Setelah mendirikan cabang kedua dari Kopi Anya, aku mulai merancang langkah berikutnya. Aku ikut inkubasi bisnis dari kementerian, aku bangun jaringan dengan pengusaha muda lainnya, dan aku memberanikan diri mendekati investor lokal. Aku tahu, kalau aku ingin tampil besar,
Aku tidak boleh hanya puas di zona nyaman. Aku harus tumbuh, melebihi batas yang kupikir aku punya. Aku bekerja 2 kali lebih keras dari semua orang. Di saat teman-teman pengusaha mulai liburan ke luar negeri dengan hasil usahanya, aku justru memilih menyisihkan untung bersih untuk menyewa konsultan branding. Aku sadar, penampilan usahaku akan menjadi cerminan dari siapa aku sekarang. Aku belajar membangun personal branding sebagai seorang pebisnis perempuan tangguh. Aku ikut forum-forum khusus wanita pelaku usaha. Aku isi waktuku untuk terus belajar, membaca, memperbarui diri. Tak ada waktu untuk drama atau sakit hati berlarut-larut. Bahkan saat malam turun dan tubuhku benar-benar lelah, aku hanya membiarkan satu hal terlintas di benakku, bayangan wajah Reza dan ibunya, saat melihatku turun dari Lamborghini dan disambut puluhan pasang mata takjub. Aku mulai rekrut orang. Tidak banyak, tapi semua ku training sendiri. Kupastikan mereka memahami visi bisnis yang kubawa, bahwa kedai ini bukan sekadar tempat jual minuman, tapi tempat lahirnya kekuatan seorang perempuan yang pernah dihina. Dan ketika pegawaiku bertanya mengapa aku begitu perfeksionis, aku hanya tersenyum, karena aku tahu, mereka tak tahu aku sedang mempersiapkan panggung balas dendam paling elegan dalam sejarah hidupku. Dari konsultan brand, aku belajar tentang luxury branding. Aku ubah kemasan produknya. Aku rebranding total outlet keduaku dengan konsep cafe lounge semi-private. Aku panggil desainer interior. Tak main-main, aku ubah seluruh nuansa tokoku menjadi premium. Bahkan kutambahkan varian menu dengan nama-nama yang terinspirasi dari istilah kerajaan. Queen Latte, Velvet Mocha, Anya S Signature. Nama yang terakhir itu adalah simbol. Simbol bahwa aku sudah berani menancapkan eksistensiku di tengah dunia yang dulu ingin menenggelamkanku. Tak hanya di dunia nyata, aku juga membangun kehadiran digitalku. Aku bangun akun Instagram pribadi dengan pendekatan storytelling. Kuceritakan sedikit-sedikit perjalanan hidupku, tanpa menyebut nama, tanpa menyudutkan siapapun. Tapi mereka yang tahu. Mereka tahu aku sedang bicara tentang kisah getir yang sekarang mulai menjadi legenda. Followerku naik perlahan. Dan begitu sebuah media online lokal menulis profilku sebagai wanita inspiratif yang bangkit dari perceraian menyakitkan, aku tahu, nama Anya bukan lagi sekadar mantan istri, tapi simbol pembalasan yang halus dan telak. Suatu hari, saat aku baru pulang dari pertemuan dengan investor Singapura yang tertarik mengembangkan kopi Anya di Asia Tenggara, aku duduk di dalam mobil sambil menatap kota malam Jakarta dari balik kaca. Tubuhku lelah, tapi hatiku penuh bara. Lalu notifikasi pesan masuk. Kali ini dari nomor tak dikenal. Hai, Anya. Aku Reza. Aku tidak langsung membuka pesan itu. Jantungku berdetak pelan tapi pasti. Aku menghirup napas dalam-dalam. Ku buka perlahan. Aku lihat kamu sukses sekarang. Jujur aku gak nyangka kamu bisa jadi sehebat ini. Aku cuma mau bilang, kalau waktu itu mungkin aku terlalu keras. Aku minta maaf. Kamu diundang ya ke pernikahan aku minggu depan. Ibu juga minta kamu datang. Katanya mau minta maaf juga. Tanganku gemetar. Bukan karena sedih, tapi karena ingin tertawa. Mereka pikir aku akan terharu, akan menangis dan merasa bangga karena akhirnya mereka menerimaku lagi? Tidak. Reza, ini bukan soal maaf atau tidak maaf. Ini soal fakta bahwa aku sudah jauh melesat, sementara kalian masih terjebak di titik yang sama, dalam dunia penuh kemunafikan. Dan di sanalah aku akhirnya tahu, waktunya hampir tiba. Hari yang selama ini ku nanti. Hari di mana aku akan berjalan masuk, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol bahwa harga diri tidak bisa dibeli kembali setelah dihancurkan. Hari di mana aku tidak perlu bicara banyak, cukup berjalan anggun dengan gaun haute couture, turun dari Lamborghini emas, dikawal oleh 10 ajudan berpakaian hitam elegan, dan tersenyum kecil saat seluruh tamu pernikahan terdiam dan memandangku seolah melihat hantu masa lalu yang kini menjelma menjadi dewi tak tersentuh. Aku memejamkan mata malam itu, dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur dengan tenang. Sukses itu bukan sulap.
Ia dibangun dari luka, kerja keras, dan konsistensi yang tak pernah berhenti walau dunia terus menertawakanmu. Dan aku tahu, di balik semua kesakitan yang dulu kutelan dalam diam, Tuhan sedang menyiapkan aku untuk panggung yang jauh lebih megah dari apa yang pernah bisa kupikirkan. Setiap pagi aku bangun bukan hanya sebagai Anya yang ingin kaya, tapi sebagai Anya yang punya misi, menjadi simbol kebangkitan perempuan yang pernah dianggap tak berharga. Setelah rebranding bisnis dan memperluas jaringan distribusi, tawaran kerjasama mulai berdatangan. Bukan hanya dari pengusaha lokal, tapi dari nama-nama besar yang sebelumnya bahkan tak pernah menoleh ke arah UMKM sepertiku. Aku diundang ke Forum Bisnis Perempuan ASEAN. Aku dihubungi oleh tim dari perusahaan modal Ventura untuk kolaborasi. Aku mulai masuk ke ruang-ruang yang dulu tak berani kudatangi. Dulu aku hanya diam di sudut ruangan, takut dianggap remeh. Sekarang, mereka yang datang mencariku, meminta waktu bertemu, mendengarkan setiap gagasan yang kutawarkan dengan penuh antusiasme. Dan yang membuatku semakin bangga adalah, semua pencapaian ini kudapat tanpa menjual diriku, tanpa memanfaatkan siapapun, tanpa menjilat siapapun. Semuanya hasil kerja keras sendiri. Itu yang membuat keberhasilanku terasa lebih manis, karena aku tidak pernah menginjak siapapun untuk bisa berdiri. Justru mereka yang pernah menginjakku, kini akan melihat bahwa yang mereka injak justru batu loncatan untuk kebangkitan yang tak bisa dihentikan siapapun. 3 cabang kopi Anya kini berdiri dengan arsitektur khas, desain interior eksklusif, menu yang dikurasi ahli, dan pelayanan premium. Aku punya tim desain sendiri, tim pemasaran sendiri, bahkan tim keuangan yang kukontrol penuh. Aku tak sekadar pemilik bisnis. Aku adalah otak di balik seluruh strategi yang dijalankan. Aku tahu kapan harus ekspansi, kapan harus menahan. Aku belajar dari kegagalan orang lain, dari buku, dari seminar, dari setiap detik waktu yang kuperas agar tak ada satu hari pun terbuang sia-sia. Tak lama kemudian, aku dihubungi oleh salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia untuk menjadi ambasador program pengusaha perempuan muda. Mereka bilang, kisahku inspiratif. Mereka ingin menjadikanku wajah dari kampanye nasional. Aku hanya tersenyum. Bukan karena bangga semata, tapi karena aku tahu, saat aku tampil di TV nasional, saat wajahku terpampang di baliho sebagai Anya, wanita yang membuktikan bahwa luka bisa jadi kekuatan, di sanalah luka lama mereka akan terasa lebih perih dari luka yang dulu mereka tinggalkan padaku. Dan tepat sebulan sebelum hari pernikahan Reza, aku mendapat undangan dari Kementerian Perdagangan untuk menjadi pembicara dalam acara bertema, Perempuan Hebat, Ekonomi Kuat. Saat aku berdiri di atas panggung, mengenakan setelan formal buatan desainer yang dulu hanya bisa kulihat dari balik kaca butik, aku bicara bukan dengan suara gemetar seperti Anya yang dulu, tapi dengan suara tegas, penuh kehangatan dan kekuatan. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah kisah nyata, tentang perempuan yang dibuang, diinjak, dan justru bangkit lebih tinggi dari mereka yang membuangnya. Dan setelah aku turun dari panggung, ada seorang wanita separuh baya menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Mbak Anya, saya nggak kenal Mbak sebelumnya. Tapi waktu saya dengar cerita Mbak, saya langsung ingat anak saya yang juga lagi bangkit setelah dicerai. Terima kasih ya. Mbak itu penyemangat kami. Aku hanya menggenggam tangannya dan berkata, kita semua bisa bangkit, Bu. Bahkan lebih tinggi dari yang kita kira. Dalam hati, aku bersumpah, aku tak akan menyanyiakan kekuatan ini. Aku akan jadi suara bagi semua perempuan yang pernah diremehkan. Sore harinya, ketika aku pulang ke apartemen mewahku, sebuah unit penthouse yang menghadap langsung ke Cakrawala Kota Jakarta, aku duduk di balkon, menyeduh secangkir kopi dari biji yang kutanam sendiri di kebun mitra petani binaan usahaku di daerah Bogor. Aku tersenyum. Bukan karena segala materi yang kini bisa kubeli, tapi karena aku tahu, aku telah menciptakan dunia baru dari reruntuhan dunia lama yang mereka hancurkan. Dan dunia ini adalah milikku sepenuhnya. Saat kupandangi langit senja itu, aku kembali mengingat, aku pernah tak punya tempat tinggal. Aku pernah tidur di musala, makan dari sisa warung, dan menangis sendirian di bawah hujan tanpa tahu harus kemana. Dan kini,
Aku berada di ketinggian yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Tapi aku belum selesai. Karena minggu depan adalah hari pernikahan Reza. Dan itu artinya, panggung pembalasan itu akhirnya akan digelar. Aku sudah memesan Lamborghini emas khusus dari Bali, siap dikirim ke Jakarta dengan standar pengawalan VIP. Aku sudah menyewa 10 ajudan profesional dari agensi pengamanan eksekutif. Aku sudah bekerja sama dengan rumah mode ternama yang merancang gaun mewahku, dengan belahan punggung yang anggun dan detail emas murni di setiap bordirnya. Aku sudah menyiapkan semua. Bukan untuk tampil norak, tapi untuk menunjukkan ini aku sekarang. Lihat baik-baik. Ingat baik-baik. Karena setelah ini, kalian akan terpuruk dalam rasa malu yang tak bisa kalian pulihkan selamanya. Mereka pikir aku akan datang hanya sebagai tamu. Tidak, aku akan datang sebagai penanda bahwa semua penghinaan mereka dulu, kini kembali menampar wajah mereka sendiri. Hari itu akhirnya datang. 1 minggu menjelang pernikahan Reza. Hari yang dulu mungkin akan membuatku menangis dan terpuruk seandainya aku masih menjadi Anya yang dulu. Tapi kini, justru aku menantinya dengan napas tenang dan kepala terangkat tinggi. Bukan dengan dendam yang membabi buta, tapi dengan tekad sekuat baja. Aku akan hadir sebagai puncak penyesalan yang tak bisa mereka hapus seumur hidup. Segala persiapan telah kulakukan. Tak ada satupun yang kupersiapkan secara asal. Aku mendesain kehadiranku seperti pertunjukan seni yang halus namun mengguncang. Aku ingin setiap langkahku di karpet merah resepsi pernikahan Reza menjadi langkah yang menampar hati dan ego semua orang yang dulu menganggapku rendah. Aku tidak akan teriak. Aku tidak akan merusak acara. Tapi aku akan hadir, dengan penuh kuasa, penuh elegan, dan membungkam semua tanpa satu kata pun. Lamborghini yang akan membawaku hari itu telah sampai. Emas mengilapnya seperti menyilaukan mata siapapun yang memandang. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Ia adalah simbol. Simbol dari perjalanan seorang wanita yang dulu hanya membawa koper dan luka di trotoar malam Jakarta, kini kembali berdiri dalam kemegahan yang dibangun dari puing-puing hidupnya sendiri. Ajudan-ajudan yang kupilih bukan sembarangan. Mereka adalah mantan personel pengamanan VIP, berpakaian rapi dalam setelan hitam dan earphone di telinga, siap membuka jalan dan menjaga setiap jengkal langkahku. Gaun yang akan kupakai. Gaun itu adalah mahakarya. Dirancang khusus oleh desainer yang biasa menangani klien internasional. Gaun berwarna ivory dengan sentuhan emas murni di ujung renda dan kristal Swarovski yang membentuk pola phoenix membentang di bagian belakang. Simbol kebangkitan. Simbol bahwa aku telah mati, dan kini terlahir kembali sebagai sosok yang tak bisa dilukai lagi. Dan saat aku berkaca di depan cermin, mengenakan gaun itu dalam gladi bersih bersama tim stylistku, aku terdiam cukup lama. Refleksi di cermin bukan lagi Anya yang pernah ditendang dari rumah mertua. Bukan lagi perempuan yang menangis terseduh sambil memeluk tubuhnya sendiri di malam dingin. Bukan lagi wanita yang berjalan tanpa arah dengan sepatu usang dan pakaian kumal. Yang kulihat kini adalah ratu. Seorang perempuan yang telah mengalahkan masa lalu dan menjadikan rasa sakit sebagai mahkota. Aku menyentuh kaca. Pelan. Air mataku menitik. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku membisikkan kata-kata pelan kepada bayangan diriku sendiri. Kita berhasil. Ya, kita selamat. Dan Tuhan tidak berhenti membuatku tercengang. 2 hari sebelum hari pernikahan Reza, aku menerima email dari majalah bisnis ternama. Mereka ingin menjadikanku cover edisi bulan depan, dengan tajuk, Anya, dari cerai tak berharga menjadi CEO tangguh yang menginspirasi Indonesia. Aku membacanya berkali-kali dengan dada bergetar. Ini bukan tentang popularitas, tapi tentang bukti bahwa aku, yang dulu mereka remehkan, kini ditulis, dibaca, dikagumi oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu betapa dalam lukaku, tapi bisa merasakan cahayaku. Malam sebelum hari H, aku berdiri di balkon apartemenku yang menghadap kota. Kota yang dulu menjadi saksi tangisku, kini menjadi panggung kebangkitanku. Lampu-lampu jalanan menyala, mobil berlalu lalang,
dan langit malam tampak seperti merestui langkahku. Aku menatap ke bawah, ke kehidupan yang terus berjalan, lalu kembali ke dalam, membuka koper putih besar yang berisi gaun resepsiku. Kuletakkan perlahan di atas ranjang, kusentuh lembut bordir emas di dadanya, dan kubisikkan pelan pada diriku sendiri. Besok, mereka akan melihat bahwa perempuan yang mereka kira hancur, justru telah menjadi sesuatu yang tak bisa mereka miliki lagi. Bukan dendam yang membawaku ke titik ini, tapi keberanian untuk tidak menyerah. Dulu mereka memperlakukan aku seperti debu. Kini aku kembali sebagai badai yang tak bisa dihindari. Aku bukan lagi Anya, mantan istri yang mereka buang. Aku adalah Anya, CEO, ratu dari hidupku sendiri, dan wanita yang akan mereka kenang seumur hidup karena satu hal: aku tidak pernah kalah. Hari itu datang. Mentari pagi menyinari kota dengan tenang, seakan memberi restu bagi sebuah pertunjukan besar yang akan segera dimulai. Langit Jakarta tampak bersih, udara tidak terlalu panas, dan jalanan tampak seolah memberi ruang bagiku untuk melangkah. Tapi yang paling menarik dari semua ini adalah, aku tidak merasakan gugup sedikit pun. Tidak ada lagi degup jantung ketakutan. Tidak ada lagi rasa minder atau trauma dari luka lama. Hari ini, aku bukan hanya si mantan istri yang terbuang. Hari ini, aku adalah sang pusat perhatian. Pagi itu aku duduk di kursi rias, mengenakan bathrobe putih satin, dikelilingi oleh tim stylist dan makeup artis pribadi. Mereka bekerja dalam keheningan dan hormat. Tak satu pun mengganggu konsentrasiku. Riasan yang kupilih bukan mencolok, tapi glamor. Mata smoky soft brown, bibir merah nude bold, dan pipi dengan kontur elegan. Rambutku digelung rendah, dihiasi tiara kecil berwarna emas putih bertatahkan kristal. Aku tampak seperti ratu. Bukan karena aksesori, tapi karena aura kekuasaan dan ketenangan yang terpancar dari seluruh tubuhku. Begitu jam menunjukkan pukul 13 siang, aku mengenakan gaun itu. Gaun yang telah dirancang selama 2 bulan penuh, dengan detail phoenix emas membentang di punggung, kerah rendah elegan, dan lipatan bawah gaun yang lebar namun anggun, berkibar tiap kali kakiku melangkah. Gaun itu bukan hanya pakaian. Ia adalah baju zirah balas dendam. Ia adalah simbol dari luka-luka yang kini telah kupolitur menjadi permata. Di lobi apartemen, Lamborghini emas metalik telah menunggu. Pintu mobil terbuka secara otomatis, dan para ajudan berpakaian formal hitam berdiri berjejer, tangan di dada, siap mengawal. Beberapa penghuni apartemen menoleh. Seorang anak kecil bahkan sempat bertanya pada ibunya, "Bu, itu artis ya?" Dan ibunya menjawab, "Bukan artis, Nak, tapi kelihatannya orang penting." Aku masuk ke dalam mobil. Aroma kulit asli dan interior premium menyambutku. Mesin dinyalakan, suara halus tapi bertenaga dari Lamborghini itu menggema pelan. 5 ajudan dengan motor besar mulai berjalan di depan mobil, membuka jalan. 5 ajudan lainnya mengikuti di belakang, menjaga barisan. Dan saat iring-iringan itu melaju menuju gedung mewah tempat resepsi Reza dan wanita pelakor itu akan digelar, semua mata menoleh. Semua kamera ponsel terangkat. Semua suara menggumam. Siapa itu? Aku tidak butuh menjawab. Aku hanya duduk tenang di dalam mobil, menatap keluar jendela dengan pandangan yang tak lagi menyimpan dendam, tapi kemenangan. Kamera live dari media online bahkan sempat menyorot iring-iringanku. Captionnya muncul beberapa detik kemudian. Siapa tamu misterius yang hadir dengan iring-iringan VIP ini? Dan ketika Lamborghini berhenti tepat di depan karpet merah pintu utama ballroom, satu persatu ajudanku turun, membuka pintu mobil, lalu membentuk formasi seperti pengawalan presiden. Aku melangkah keluar. Tumit stiletto emas 12 cm-ku mendarat dengan suara pelan namun nyaring. Para tamu yang berada di luar ruangan, yang tadinya asyik bersuah foto dan mengobrol, terdiam. Semua mata memandangku. Semua ponsel mengarah padaku. Suara bergumam mulai terdengar. Itu siapa? Astaga, cantik banget. Lihat bajunya, kayak ratu. Pakai ajudan segala.
Kok kayak mantannya Reza ya? Ya ampun, itu kan mantan istrinya. Dan saat itu juga, suasana di luar berubah drastis. Seolah udara ikut menegang. Semua kepala berbalik. Semua mata membelalak. Dan di ujung pintu masuk ruangan, berdiri Reza, dengan jas pengantin putih, mematung. Wajahnya pucat, matanya membesar, napasnya tertahan. Di sampingnya, sang pengantin wanita, mantan pelakor yang dulu merebutnya dariku, ikut terpaku. Wajahnya mengeras. Sekilas kulihat ia mencengkram lengan Reza, mungkin untuk memastikan ia tidak roboh. Aku tersenyum kecil. Satu senyum tipis yang tak menyiratkan amarah, hanya penegasan bahwa aku telah kembali, dan aku jauh lebih indah dari bayangan mereka. Aku melangkah pelan. Suara heelsku bergema di lorong masuk ballroom. Ajudanku membuka jalan. Semua tamu berdiri menepi dengan penuh kagum. Tak ada yang berani menyapa. Karena mereka tahu, aku bukan lagi sekadar tamu. Aku adalah kenangan yang paling mereka takuti. Saat aku melangkah melewati Reza, aku hanya menatap matanya. Dalam diam. Tanpa satu kata. Tapi tatapanku cukup untuk membuat tubuhnya goyah. Wajahnya merah padam. Tangannya bergetar. Dan yang paling menyakitkan, pengantin wanitanya menunduk. Bahkan ia tahu, hari bahagianya telah direbut hanya dengan satu kehadiran. Kehadiran wanita yang dulu mereka tendang dari hidupnya. Aku masuk ke dalam ruangan. Duduk di kursi tamu VIP yang telah disiapkan panitia. Karena ternyata, keluarga Reza memang telah mencantumkan namaku di daftar tamu kehormatan. Ironis, bukan? Mereka mengusirku dulu, tapi kini mereka bangga memperlihatkanku. Sayangnya, mereka tak tahu bahwa aku tak datang untuk memberi restu. Aku datang untuk membuat mereka tenggelam dalam rasa malu. Dan selama resepsi berlangsung, aku tak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum. Duduk anggun. Dikelilingi ajudan. Diperhatikan oleh seluruh ruangan. Bahkan MC pun sempat salah fokus. Menyebutkan namaku sebagai salah satu tokoh bisnis muda yang hadir langsung dalam pernikahan ini. Dan ketika pesta mulai mereda, aku berdiri. Tanpa pamit, tanpa salam. Aku berjalan keluar. Semua orang menoleh, kembali memberi jalan. Dan sesaat sebelum masuk mobil, aku sempat menoleh ke arah keluarga Reza, dan berkata pelan, cukup pelan hingga hanya mereka yang mendengarnya. Terima kasih karena pernah membuangku. Kalau tidak, aku tak akan sampai sejauh ini. Lalu pintu mobil tertutup. Dan aku melaju pergi, meninggalkan mereka dalam pesta megah yang hampa, dalam kebahagiaan palsu yang baru saja dirusak oleh kehadiran perempuan yang dulu mereka rendahkan, kini menjelma jadi bayangan kesuksesan yang akan menghantui mereka selamanya. Begitu Lamborghini membawaku meninggalkan gedung mewah tempat pernikahan Reza berlangsung, aku hanya duduk diam di kursi belakang, menatap keluar jendela sambil tersenyum tenang. Di belakangku, mungkin pesta itu masih berlanjut. Musik masih mengalun, para tamu masih berdansa pura-pura bahagia, tapi aku tahu satu hal pasti, tak akan ada satupun dari mereka yang bisa menikmati pesta itu dengan tenang setelah kehadiranku. Di dalam mobil, ponselku tak berhenti bergetar. Pesan-pesan masuk dari berbagai nomor yang kukenal dan tidak kukenal. Beberapa teman lamaku menulis, Anya, gila, tadi kamu benar-benar kayak ratu. Semua mata nggak bisa lepas darimu. Bahkan mempelainya sendiri kelihatan kayak kehilangan fokus. Kamu menang. Yan, kamu menang. Aku nangis lihat kamu tadi. Kamu secantik itu. Sekuat itu. Aku bangga banget. Tapi yang paling menyentuh, bukan pujian, tapi pesan dari seorang perempuan asing yang menulis. Mbak Anya, aku tidak kenal Mbak. Tapi aku hadir tadi sebagai tamu teman suamiku. Dan aku nggak bisa berhenti menatap Mbak. Bukan cuma karena Mbak cantik, tapi karena Mbak memancarkan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih karena Mbak mengajarkan bahwa kita tidak harus berteriak untuk membuat dunia tahu siapa kita.
Aku meletakkan ponselku. Aku menatap langit dari balik kaca. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa luka yang pernah kupeluk erat selama bertahun-tahun, kini telah benar-benar berubah menjadi sayap. Aku telah terbang. Dan mereka yang pernah mematahkan aku, kini berdiri kaku melihatku menjulang. Sementara itu, di dalam gedung resepsi, situasi tidak lagi seperti yang dirancang manis oleh wedding organizer. Reza tampak gugup. Mertuanya mulai bertanya-tanya. Para tamu sibuk berbisik. Nama Anya disebut-sebut di tiap meja. Ibu Reza hanya bisa diam. Wajahnya yang biasanya congkak kini memucat, duduk di kursi VIP dengan tangan mengepal. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu ia tendang dari rumahnya tanpa ampun, dengan hinaan seperti perempuan tidak berguna, miskin, nggak bisa bikin bangga, kini datang dengan kendaraan mewah dan pengawalan eksklusif. Dan semua orang menyaksikannya. Salah satu sepupu Reza bahkan dengan polosnya bertanya lantang ke arah sang ibu. "Bu, itu tadi beneran mantan istrinya Mas Reza, ya? Astaga, dia sekarang kaya banget ya. Kok nggak dinikahin aja dulu?" Dan kalimat itu membuat Ibu Reza membanting kipasnya dengan wajah merah padam. Di tengah acara, tamu-tamu mulai fokus bukan pada dekorasi bunga gantung atau penampilan wedding singer, tapi pada topik yang satu, Anya. Beberapa ibu-ibu sosialita yang dikenal suka bergosip bahkan membandingkan gaunku dengan gaun pengantin Reza. Sumpah ya, dibandingin gaun mantennya aja kalah elegan. Anya tuh bener-bener klasi, kayak perempuan sukses di film-film gitu. Dan pengantin wanita itu, sang mantan pelakor, hanya bisa menggigit bibir, matanya merah menahan marah, sementara Reza sendiri hanya menunduk. Matanya kosong, senyumnya kaku. Semua tamu melihat bahwa dia sudah kalah sebelum pesta ini benar-benar dimulai. Lebih buruk lagi, video kehadiranku mulai tersebar di media sosial. Ada yang merekam dari jarak jauh, dari saat Lamborghiniku berhenti, ajudan membuka pintu, hingga saat aku melangkah masuk. Video itu diberi caption, "Kehadiran tamu misterius bikin pengantin dan seluruh tamu terdiam. Elegan dan menyayat. Siapa dia?" Dalam waktu kurang dari 3 jam, video itu sudah disukai ribuan orang, dan mulai naik ke trending. Beberapa akun gosip bahkan mulai menyambungkan identitasku dengan kisah lama pernikahan Reza. Mereka menelusuri arsip berita, foto lamaku saat masih sederhana, saat pernikahanku dulu yang diunggah keluarganya, lalu membandingkannya dengan video tadi. Dan netizen pun marah. Mereka tidak melihatku sebagai pelengkap drama, tapi sebagai lambang kemenangan perempuan yang ditindas. Jangan-jangan ini nih mantan istri yang dulu ditendang demi pelakor itu, sekarang balik kayak ratu. Fix. Karma tercepat. Suaminya pasti nyesel seumur hidup. Nangis liatnya. Anya, kamu keren. Kamu cantik. Kamu menang. Dan saat Reza membaca semua komentar itu, saat keluarganya mulai kebanjiran pesan WhatsApp dan DM, saat tamu mulai pulang dengan obrolan penuh nama Anya, mereka tahu bahwa hari pernikahan yang seharusnya jadi awal bahagia justru menjadi panggung penyesalan dan rasa malu mendalam. Mereka pikir aku datang untuk merusak. Tapi aku tidak perlu merusak apapun. Aku hanya hadir, dan keberadaanku cukup untuk menghancurkan bangunan ego dan kebanggaan palsu mereka. Dan di akhir malam, saat lampu gedung mulai dipadamkan, dan semua dekorasi mulai dibongkar, dan sang pengantin baru duduk terdiam di ruang rias dengan wajah yang kehilangan cahaya, mereka sadar. Yang menikah hari itu adalah tubuh. Tapi jiwa Reza telah pergi bersama wanita yang pernah mereka abaikan. Hari demi hari setelah pesta itu, dunia Reza dan keluarganya perlahan mulai runtuh. Bukan karena aku mengangkat tangan, bukan karena aku menyebar fitnah, bukan karena aku membongkar rahasia masa lalu. Tidak, aku hanya hadir. Diam. 1 hari saja. 1 jam saja. Tapi cukup untuk mengubah segalanya. Karena ternyata kehadiranku yang mereka remehkan itu menjadi bola salju yang menggulung liar, membawa seluruh reputasi palsu mereka lurus satu persatu di hadapan publik.
Video kehadiranku di resepsi Reza tersebar seperti badai. Media gosip online, akun TikTok besar, hingga influencer mulai ikut angkat suara. Mereka mengulas penampilan, membandingkan gaun pengantin asli dengan milikku. Judul-judul clickbait bertebaran. Mantan istri tampil lebih mewah dari pengantin. Siapa sebenarnya Anya? Wanita ini dulu diceraikan demi pelakor. Kini datang dikawal ajudan dan Lamborghini. Karma tercepat. Mantan istri justru lebih berkelas. Netizen bersorak. Dan komentar-komentar netizen semakin menggila. Jujur ya, lihat ekspresi si pengantin baru kayak nggak bisa napas pas Anya masuk. Bukan balas dendam pakai drama, tapi cukup datang, elegan, diam. Mental mereka langsung remuk. Kok aku nangis ya? Anya itu lambang kekuatan perempuan. Nggak perlu drama. Cukup sukses, hadir, dan semua hancur sendiri. Namaku jadi buah bibir. Followersku di Instagram naik drastis. Dalam waktu 3 hari, dari 40.000 naik menjadi 300.000 lebih. Akun bisnisku banjir dukungan. Orderan meningkat 2 kali lipat. Media mulai mengundangku untuk jadi narasumber. Acara talk show pagi menayangkan ulang video kehadiranku dan membahasnya dengan caption besar. Anya, saat elegansi menampar ego dengan halus. Dan dibalik semua itu, Reza dan keluarganya mulai kalang kabut. Karena semakin viral aku, semakin banyak masa lalu mereka ikut terangkat. Beberapa mantan tetanggaku mulai menulis thread. Ada yang bercerita bagaimana dulu aku diusir tanpa ampun. Ada yang mengungkap bagaimana ibunya Reza memperlakukanku seperti pembantu. Semuanya diungkap dengan bukti, voice note, chat lama, bahkan foto saat aku menangis duduk di depan pagar rumah, yang ternyata dulu sempat dipotret tetangga diam-diam karena kasihan. Saya nggak tahan diam. Dulu saya lihat sendiri Mbak Anya digelandang keluar dari rumah mertuanya kayak orang nggak punya harga diri. Sekarang saya nangis lihat dia berdiri megah. Tuhan nggak tidur. Saya dulu kerja asisten rumah tangga di komplek mereka. Sering lihat Mbak Anya disuruh ngepel pas sakit. Sekarang lihat dia datang ke nikahan mantannya dengan kawalan ajudan. Hati ini bergetar. Semua itu bukan aku yang buat, tapi dunia yang bersaksi. Luka yang pernah mereka torehkan padaku, kini berbalik jadi tamparan dari semesta. Dan keluarga Reza mulai panik. Karena nama mereka jadi bahan gunjingan. Reputasi mereka sebagai keluarga terpandang mulai keropos. Bahkan salah satu kontrak kerja bisnis sang ayah Reza gagal diperpanjang karena pemberitaan negatif ini. Maaf Pak, kami sedang dalam kampanye image yang lebih bersih. Dan situasi Bapak sedang tidak kondusif. Di tengah semua itu, Reza sendiri lumpuh. Tak bisa tampil percaya diri. Ia menolak wawancara media. Akun Instagramnya dikunci. Bahkan istrinya, sang pelakor, mulai dihujat publik karena dianggap mencuri suami dari wanita baik-baik. Mereka pikir akan hidup bahagia setelah menendangku keluar. Kini mereka hidup dalam ketakutan setiap pagi membuka notifikasi. Sementara itu aku terus melesat. Tawaran kerja sama terus datang. Aku diundang menjadi pembicara TEDx, difoto untuk cover majalah Forbes edisi wanita inspiratif, bahkan dihubungi oleh produser untuk membuat kisah hidupku dalam bentuk web series. Semuanya meledak. Semua pintu seolah terbuka. Semua orang ingin mendengarkan kisahku. Tapi aku hanya memilih sedikit. Karena aku tahu, diamku kemarin telah bekerja lebih besar daripada 1.000.000 kata. Dan di satu malam yang sepi, saat aku duduk di balkon penthouse sambil menyesap teh hangat, aku mendapat surat. Bukan email, bukan DM, tapi surat fisik yang dikirim ke kantorku, ditulis dengan tulisan tangan yang kukenal. Anya, aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi aku hanya ingin bilang, saat kamu muncul di hari itu, aku sadar aku telah kehilangan sesuatu yang tak akan bisa kugapai lagi. Kamu benar. Aku membuang permata karena terpikat kaca murah. Dan sekarang kaca itu pecah. Dan yang tertinggal hanya penyesalan.
Maaf untuk semuanya. Tapi aku tahu, maafku tak berarti apapun kini. Karena kamu sudah terlalu tinggi untuk bisa aku gapai. Surat itu kututup, kusimpan. Aku tak menangis. Aku tak marah. Aku hanya tersenyum. Karena memang benar, waktuku menangis telah berlalu. Kini waktunya mereka menangis setiap kali mengingat aku. Dan hidupku baru saja dimulai. Karma tidak selalu datang dengan petir dan badai. Kadang ia datang diam-diam, dalam bentuk kehormatan yang hilang, rasa malu yang menyesakan, dan kenyataan pahit bahwa tak semua hal bisa dibeli kembali. Hari-hari setelah kehadiranku di pernikahan Reza, hidupku seperti badai cahaya yang tak bisa dihentikan, sementara hidup mereka perlahan runtuh seperti menara pasir yang diterpa ombak. Berita tentangku terus mewarnai layar kaca dan beranda media sosial. Aku mulai diundang bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai ikon perempuan inspiratif yang berhasil bangkit dari kehancuran rumah tangga dan kekerasan verbal. Saat aku duduk di acara bincang televisi nasional, dengan gaun rapi dan senyum tenang, pembawa acara menatapku penuh hormat. "Mbak Anya, apa yang sebenarnya Mbak rasakan saat masuk resepsi pernikahan mantan suami dengan semua sorotan itu?" Aku hanya tersenyum, menatap kamera, lalu berkata, "Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk membuktikan bahwa orang yang paling mereka remehkan bisa jadi orang yang paling mereka kenang seumur hidupnya." Ruangan hening. Semua orang terpaku. Dan malam itu, ratusan pesan masuk lagi ke DM-ku. Wanita dari berbagai pelosok negeri mengirimkan kisah mereka. Cerita-cerita tentang dipukul, dihina, ditendang, diceraikan, diusir. Tapi semuanya berujung dengan satu kalimat. Kisah Mbak Anya menyelamatkan saya. Sementara itu, berita buruk terus berdatangan bagi Reza dan keluarganya. Kantor tempat Reza bekerja sebagai konsultan teknologi mulai mempertimbangkan posisinya karena reputasi personal yang terganggu. Rekan-rekannya mulai menjauh. Klien mulai mempertanyakan nilai moral perusahaan. Dan yang lebih buruk, sang istri barunya yang dulu begitu percaya diri, mulai dirundung media. Masa lalu kelamnya yang disembunyikan mulai dikuliti netizen. Beberapa rekaman suara, chat, dan kisah-kisah yang dulu ia sembunyikan, terbongkar sendiri. Ia tak bisa lagi tampil manis di Instagram. Bahkan sempat tutup akun selama seminggu. Ibu Reza yang dulu menghina makanan buatanku dengan berkata, "Masakmu kayak makanan kucing." Ya ampun, kini tak lagi terdengar di lingkungan sosialita arisannya. Ia jadi bahan gunjingan. Semua berkata, "Anya itu dulu menantu kalian loh. Kok bisa kalian lepas ya? Padahal anaknya sekarang bisa jadi menteri tuh." Namun aku tak membalas. Tidak lewat media, tidak lewat sindiran. Aku tetap elegan. Aku tetap berjalan maju. Dan justru karena itu, mereka makin hancur. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tahu bahwa orang yang dulu kau hina kini hidup lebih tinggi, dan tidak sedikit pun menoleh ke arahmu lagi. Aku meluncurkan lini produk baru, parfum dengan nama Rebirth. Aroma yang kutujukan bagi setiap perempuan yang ingin merasa hidup kembali setelah dilukai. Tagline-nya, "Dari luka, lahirlah kekuatan." Produk itu meledak. Dalam 3 hari, stok ludes. Aku bahkan harus menambah tim produksi. Undangan untuk mengisi seminar motivasi dan pemberdayaan perempuan mulai mengalir. Aku ditawari menjadi brand ambassador untuk program pemberdayaan perempuan tingkat nasional. Aku mulai keliling kota, berbicara di hadapan ratusan perempuan yang berdiri menangis sambil memelukku. Mereka tidak hanya melihatku sebagai figur publik, tapi sebagai harapan, sebagai cermin, bahwa mereka juga bisa bangkit, seperti aku. Dan puncaknya, aku mendapat undangan resmi dari kementerian untuk menghadiri forum internasional di Singapura, mewakili Indonesia sebagai sosok inspiratif dalam sesi bertema, Resilience and Female Leadership in the Digital Era. Aku pergi dengan jet pribadi. Dalam hati, aku hanya berkata, dulu aku pergi dari rumah itu dengan koper usang dan luka.
Sekarang aku pergi ke dunia dengan kekuatan dan nama. Namun di balik semua sorotan, aku tahu hidupku bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang memelihara kekuatan itu agar tidak menjadi kesombongan. Aku tetap memberi beasiswa diam-diam untuk perempuan korban KDRT. Aku tetap membiayai pendidikan anak asuh yang kutemukan di panti saat aku sendiri dulu mengungsi ke sana. Aku tidak mau hanya jadi simbol. Aku ingin jadi perubahan nyata. Dan ketika aku berdiri di panggung internasional, mengenakan setelan formal yang dirancang khusus, dengan badge bertuliskan, Indonesia Anya Rahma, CEO dan Social Impact Leader, aku melihat ke arah penonton, dan membayangkan wajah-wajah yang dulu pernah merendahkanku. Lalu aku membuka pidatoku dengan tenang. Saya pernah menjadi wanita yang dipukul oleh dunia. Tapi saya memilih untuk tidak membalas pukulan itu. Saya memilih untuk menulis kisah baru. Dan hari ini, saya berdiri bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk setiap perempuan yang pernah disakiti dan dianggap tidak berharga. Kita bukan korban. Kita adalah arsitek dari kebangkitan kita sendiri. Ruangan hening. Kemudian tepuk tangan pecah. Berdiri. Lama. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Dan di detik itu, aku tahu, aku telah menang dalam semua hal. Bukan hanya dari Reza dan keluarganya, tapi dari rasa sakit yang dulu ingin menjatuhkanku. Dan saat aku pulang ke Jakarta, dan kembali duduk di balkon penthouse itu, memandangi langit malam yang dulu saksi tangisku, aku hanya berbisik pada diri sendiri. Terima kasih sudah tidak menyerah, Anya. Karena hari ini, kamu telah menjadi perempuan yang bahkan tidak bisa dikenali oleh masa lalumu sendiri. Saat aku menginjakan kaki kembali di Jakarta setelah menghadiri forum internasional di Singapura, sambutan yang kudapat tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bandara dipenuhi media, wartawan, influencer, bahkan beberapa perempuan muda yang membawa poster kecil bertuliskan, Anya, kekuatan kami. Dan, bukan balas dendam, ini kebangkitan. Aku hanya tersenyum. Tak menyangka bahwa langkah-langkah diamku selama ini telah menjadi gelombang besar yang menyentuh ribuan hati. Tapi di balik gemuruh kemenangan ini, ada satu kebenaran yang semakin nyata. Keluarga Reza hancur, dan mereka tahu bahwa kehancuran itu datang tanpa satupun tanganku menyentuhnya. Kehadiran dan keberhasilanku bukan lagi sekadar luka bagi mereka, tapi kini menjadi cermin pahit yang menampar wajah mereka setiap hari. Reza kehilangan klien terbesar perusahaannya karena publikasi buruk yang tak kunjung mereda. Salah satu perusahaan asing menolak kerjasama setelah menemukan nama Reza dalam utas-utas viral soal rumah tangga toksik. Mereka tidak ingin reputasi perusahaan mereka terikat pada tokoh yang dikenal melecehkan perempuan dalam pernikahan. Ibunya, wanita yang dulu paling keras mencaci, paling congkak memandangku dari ujung kaki sampai ujung kepala, kini bahkan tak diundang lagi dalam acara komunitas sosialitanya. Ia dikeluarkan dari grup arisan. Sebagian besar anggota tak tahan mendengar omelannya yang penuh penyangkalan dan kebencian setiap kali nama Anya disebut. Maaf ya Bu, bukan kami mau ikut campur urusan pribadi, tapi Bu Anya sekarang dikenal luas karena membangun dari nol, dan itu luar biasa. Kami tidak ingin lingkungan kami jadi negatif karena sikap Ibu. Mereka dibungkam, disingkirkan, dipermalukan perlahan. Tapi mereka tidak bisa protes. Karena semua itu bukan fitnah. Itu fakta. Dan fakta yang paling menyakitkan adalah, dulu mereka bisa memilikiku, kini mereka bahkan tak layak menyebut namaku. Aku mendapat kabar dari salah satu mantan pegawai rumah tanggaku yang kini bekerja di rumah Reza. Ia memberitahu dengan lirih bahwa sang istri Reza mulai mengalami tekanan berat. Bu, dia itu udah kayak bayangan. Setiap hari cuma liatin Instagram Ibu. Dia bilang, kenapa hidup aku nggak kayak dia? Kadang dia nangis sendiri di kamar. Nggak pernah senyum lagi. Aku tak tertawa. Aku tak bahagia melihatnya hancur. Tapi aku mengerti satu hal penting. Ia sekarang tahu bahwa merebut suami orang bukanlah pencapaian, tapi membangun diri dari puing-puing. Itulah kemenangan sejati. Dan Reza, pria itu,
yang dulu menyebutku tak punya arah hidup, yang tega menyeretku keluar rumah di malam buta demi perempuan lain, kini tak punya pijakan untuk berdiri. Ia kehilangan segalanya. Nama baik, relasi, dan bahkan, aku dengar, istrinya mulai menyusun surat gugatan karena tak tahan terus dibandingkan denganku di setiap tempat. Kamu bilang kamu bahagia, tapi kamu lihat, semua orang sekarang nyebut nama Anya. Bahkan aku malu jadi istrimu. Aku gak butuh jadi dia. Tapi kamu gak pernah berhenti bicara soal dia. Reza, kamu kalah. Kita kalah. Pertengkaran itu didengar semua tetangga. Audio rekaman pertengkaran itu bahkan sempat beredar, viral di TikTok. Dan yang terjadi setelah itu, semakin banyak masyarakat yang berpihak padaku. Aku tak perlu membela diri. Karena kebenaran selalu punya cara untuk bersuara sendiri. Sementara itu, hidupku seperti melesat tanpa batas. Aku menandatangani kerjasama dengan brand fashion internasional. Aku meluncurkan platform digital pemberdayaan perempuan yang langsung menembus 100.000 pengguna hanya dalam sebulan. Namaku muncul sebagai salah satu top 10 women to watch in Southeast Asia. Dan saat aku diundang menghadiri gala dinner bersama para pemimpin korporat Asia, salah satu CEO raksasa e-commerce berkata di meja makan, "Anya, saya kagum dengan cara Anda membalikkan luka jadi kekuatan. Anda bukan hanya menang, Anda membentuk definisi baru tentang kemenangan." Aku hanya tersenyum. Karena di balik semua sorotan itu, aku tahu, aku berdiri di sini bukan karena ingin membalas dendam. Tapi karena aku tidak menyerah ketika mereka ingin aku hancur. Dan sekarang, bahkan jika mereka memohon, aku takkan pernah kembali. Aku telah menjadi versi diriku yang paling agung. Dan mereka hanya bisa menatapku dari jauh sambil menyesali segalanya. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka album lama. Foto-foto pernikahanku dengan Reza yang dulu kuarsipkan diam-diam. Kutatap wajahku di sana. Wajah yang masih lugu, takut, penuh harapan pada lelaki yang tak pernah benar-benar mencintaiku. Aku menatap mata lamaku itu, lalu berbisik pelan. "Terima kasih sudah bertahan, Anya. Karena kamu bertahan, aku bisa jadi seperti hari ini." Lalu aku menghapus seluruh foto itu. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai dengan masa lalu itu. Semakin tinggi aku terbang, semakin dalam mereka jatuh. Tapi aku tak merasa puas. Karena ini bukan tentang kepuasan. Ini tentang pembuktian bahwa aku tak perlu menjadi jahat seperti mereka untuk bisa menang. Aku hanya butuh satu hal, melangkah maju tanpa menoleh kembali. Dan ternyata, langkahku yang tegap ke depan membuat mereka seperti dikejar bayangan masa lalu yang terus menghantui tanpa henti. Aku mendengar kabar bahwa bisnis keluarga Reza kini benar-benar limbung. Perusahaan properti yang dulu dibanggakan ayahnya kini mulai digugat oleh para investor karena proyek-proyek mandek. Isu miring yang menyebar karena pemberitaan tentang perlakuan tidak manusiawi pada mantan menantu, membuat kredibilitas mereka di mata para pemegang saham rontok. Dan ketika para investor mulai menarik diri, satu demi satu aset mereka dilepas. Aku tak tertawa saat mendengarnya. Karena di lubuk hati terdalam, aku pernah menjadi bagian dari rumah itu. Aku pernah mencuci piring di dapurnya, pernah menangis di lorong kamarnya, pernah memasak untuk orang-orang yang kini ditinggalkan dunia. Tapi semua itu kini hanya tinggal debu di ingatan. Reza mulai terlihat murung di setiap foto yang tersebar. Wajahnya jauh dari sinar pria arogan yang dulu menceraikanku dengan kalimat kasar. Dan istrinya, sang pelakor itu, kini hidup dalam paranoia. Setiap hari memeriksa media sosialku. Setiap unggahan prestasi baruku membuatnya hancur pelan-pelan. Beberapa kali ia memposting kalimat sindiran, yang justru memperparah citranya. Orang sukses tidak perlu pamer. Yang diam biasanya palsu. Komentar netizen tak kalah pedas. "Cemburu ya sama mantan istri suami kamu? Tenang, kamu gak akan bisa kayak dia." Keluarga Reza makin terpojok. Puncaknya,
Seorang mantan pegawai perusahaan ayah Reza membuat laporan kepada otoritas keuangan tentang penggelapan dana proyek perumahan yang melibatkan manipulasi laporan pajak dan pemalsuan dokumen. Media langsung memburu berita ini. Rumah mewah mereka digeledah. Kasus ini masuk ke tayangan berita malam. Dan masyarakat langsung mengaitkan semuanya dengan nama keluarga Reza yang kini identik dengan keserakahan, penindasan, dan kejatuhan. Sementara mereka sibuk menyewa pengacara dan membungkam berita, aku justru menerima undangan dari Sekretariat Negara. Aku akan menerima penghargaan sebagai perempuan penggerak transformasi sosial dan ekonomi nasional. Malam itu, aku berdiri mengenakan kebaya elegan berwarna biru laut di istana, di tengah para tokoh penting bangsa. Dan ketika namaku dipanggil, seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Aku maju, mengambil plakat emas, lalu menatap presiden yang tersenyum dan berkata, "Indonesia bangga padamu, Anya." Aku tak menangis, tapi hatiku menggemuruh. Karena aku tahu, jika dulu aku menyerah, malam ini tidak akan pernah terjadi. Dulu aku ditolak dari rumah kecil yang sempit. Kini aku diundang ke rumah terbesar di negeri ini. Semua karena aku memilih untuk membangun, bukan menghancurkan. Namun yang membuatku semakin yakin bahwa Tuhan benar-benar adil, adalah saat aku mendapat pesan dari adik perempuan Reza. Ya, satu-satunya anggota keluarga itu yang dulu dia melihatku dihina, kini menulis kepadaku, "Kak Anya, maafkan aku. Aku dulu diam karena takut. Tapi aku tahu kakak disakiti. Sekarang aku lihat kakak jauh lebih bahagia, dan aku ingin bilang, aku bangga pernah mengenal kakak. Aku minta maaf." Aku membalas singkat, "Terima kasih. Maafmu diterima. Jangan jadi diam lagi kalau melihat ketidakadilan." Dan saat malam turun, ketika Jakarta berkilau dengan lampu-lampu kota dan aku duduk sendiri di balkon tinggi kantorku, melihat ke langit, aku tahu, kemenangan bukan datang karena kita membalas dengan amarah, tapi karena kita memilih untuk tidak mengizinkan luka itu menguasai hidup kita. Sementara di tempat lain, Reza duduk di ruang tamu sempit kontrakan barunya, mendengar kabar bahwa rumah keluarganya akan disita karena gagal bayar cicilan pinjaman bank. Istrinya mulai menghilang dari rumah. Orang-orang yang dulu mengangkatnya, kini mencemoohnya. Dan dalam diam yang menyiksa itu, ia tahu, perempuan yang dulu ia campakan, kini jadi nama yang tak bisa ia sebut tanpa rasa malu. Tak ada yang lebih memalukan bagi orang yang pernah menindas, selain melihat korban yang dulu mereka rendahkan kini berdiri di panggung tertinggi yang tak mampu lagi mereka sentuh. Dan lebih menyakitkan lagi saat dunia ikut mengagungkan nama korban itu, sementara nama mereka perlahan dihapus dari percakapan, dari relasi, dari kepercayaan, bahkan dari sejarah yang pernah mereka bangun sendiri. Itulah yang kini terjadi pada keluarga Reza, pada Reza, dan semua orang yang pernah menyebutku, tak akan pernah jadi apa-apa. Hari itu aku sedang bersiap untuk pemotretan majalah Time Asia. Mereka memilihku sebagai satu dari 10 perempuan paling berpengaruh Asia Tenggara 2025, bukan karena dramaku viral, tapi karena dampak sosial yang kuhasilkan dari luka masa laluku. Di balik make-up artis yang menyempurnakan tampilan wajahku, telepon sekretarisku berdering. Laporan pagi dari divisi media sudah siap. Aku mendengarkan sambil minum kopi tanpa gula, gaya yang kupelajari saat belajar bertahan dulu. Suaranya terdengar pelan namun tegas. "Bu, perusahaan milik ayah Reza resmi dinyatakan pailit. Pengadilan memutuskan semua aset disita. Tak ada banding. Dan satu hal lagi, Ibu Reza juga masuk dalam daftar pemeriksaan pajak dan ditetapkan sebagai saksi atas kasus pencucian uang. Satu keluarga itu benar-benar habis." Aku meletakkan cangkir perlahan. Tak tersenyum, tak kaget, tak bahagia, hanya tenang. Karena aku tahu ini bukan pembalasan. Ini penyelesaian dari luka yang terlalu lama mereka anggap tak punya suara. Mereka pikir aku hanya perempuan biasa yang bisa mereka lempar kapanpun mereka mau. Tapi kini hidup menunjukkan bahwa satu perempuan yang berani bertahan bisa membuat seluruh istana mereka runtuh,
batu demi batu. Reza, lelaki yang dulu berdiri tinggi dengan jas mahal, kini hidup berpindah-pindah kontrakan. Tidak mampu membayar cicilan mobil, tidak punya aset, bahkan wajahnya mulai menghilang dari jejaring profesional karena reputasinya dianggap cacat etika. Salah satu klien besar yang pernah bekerja sama dengannya memutuskan hubungan kerja setelah mengetahui detail masa lalunya dari pemberitaan, komentar publik, dan pengakuan mantan rekan kerja yang dulu pernah melihat sendiri ia mempermalukanku di ruang keluarga di depan para tamu. Dia bukan pemimpin. Dia tiran yang menyamar. Kami salah pilih mitra. Istrinya, si pelakor itu, akhirnya benar-benar menggugat cerai. Dengan alasan, krisis finansial, tekanan mental, dan hidup dalam bayangan perempuan yang tak bisa ia lampaui. Ia menulis di pengadilan bahwa dirinya terus-menerus dibandingkan oleh masyarakat dan suami dengan Anya Rahma, dan itu membuatnya jatuh ke dalam depresi. Tapi benarkah itu karena masyarakat? Atau karena hatinya sendiri tahu bahwa dirinya tak pernah pantas menggantikan tempatku? Ibu Reza, wanita yang dulu menyebutku beban tak berharga, kini hidup di rumah kontrakan kecil, mengenakan daster biasa, duduk di teras yang bahkan tidak punya pagar. Beberapa kali terlihat menyendiri di pos ronda. Ia dijauhi tetangga, ditolak lingkungan arisan, dan terakhir terdengar, beberapa keluarga yang dulu dekat bahkan mencabut pertemanan karena takut ikut terbawa masalah hukum. Ibu itu aib. Bu, jangan ajak dia kumpul-kumpul lagi. Malu keluarga kita. Dan di tengah kehancuran itu, saat nama mereka terhapus dari banyak komunitas, namaku justru semakin banyak diabadikan. Aku diundang menjadi narasumber utama dalam konferensi dunia untuk keadilan gender dan rekonsiliasi perempuan, disandingkan dengan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai negara. Di depan ratusan negara, aku berdiri dan berkata, saya bukan pahlawan. Saya hanyalah perempuan biasa yang memilih untuk tidak mati dalam kesedihan. Saya bertahan, saya bekerja keras, saya dihina, saya diusir, saya dilukai, tapi saya bangkit. Dan saya tidak meminta dunia membalas mereka. Saya hanya meminta dunia memberi ruang pada perempuan untuk berdiri tegak tanpa rasa takut. Tepuk tangan meledak. Wartawan internasional mengangkat wajahku sebagai ikon kekuatan baru perempuan Asia. Salah satu media menulis, Anya Rahma, from divorced and disgraced to decorated and definite. Dan di malam hari, saat aku membuka layar ponselku, aku melihat pesan dari akun lama tak dikenal. Ku tahu siapa pengirimnya. Karena hanya satu orang yang masih menyebutku dengan sebutan itu. Anya, hidupku hancur. Kamu benar. Kamu perempuan terbaik yang pernah ada di hidupku. Jika aku bisa memutar waktu, aku akan berlutut dan meminta maaf setiap hari. Tapi sekarang, kamu bahkan terlalu tinggi untuk aku tatap. Maafkan aku, jika kamu masih bisa. Aku tidak membalas. Karena aku tak butuh maaf dari orang yang pernah membuangku seperti sampah. Aku tak butuh validasi dari pria yang dulu membunuh percaya diriku. Karena kini, aku telah dimiliki dunia, dan aku tak akan kembali hanya untuk membenahi puing-puing yang mereka bangun dari kesombongan. Aku memilih tidur tenang malam itu. Di tempat tidur hangat yang kuperoleh dari kerja keras dan doa. Dan saat aku menutup mata, aku tahu, mereka telah hancur. Bukan karena aku menjatuhkan, tapi karena hidup tidak pernah memihak pada orang yang membangun istana dengan darah perempuan yang pernah mereka injak. Dan aku akan terus melangkah. Tahun itu menjadi tahun di mana segalanya terbalik. Tahun ketika sejarah ditulis ulang, bukan oleh penguasa, bukan oleh tokoh besar politik atau bangsawan tua, melainkan oleh seorang perempuan yang dulu pernah dibungkam, diinjak, diremehkan oleh keluarga yang merasa tak tersentuh. Tahun ketika satu nama dicoret dari sejarah bisnis dan sosial Indonesia, dan satu nama lainnya, namaku, ditulis dengan tinta emas dalam benak jutaan orang yang menyaksikan bagaimana elegansi, kekuatan, dan keberanian membungkam kesombongan dan kebusukan. Keluarga Reza resmi dinyatakan bangkrut oleh pengadilan niaga. Bukan hanya perusahaannya yang dinyatakan kolaps total,
tetapi juga seluruh aset pribadi mereka disita satu persatu. Rumah mewah di Menteng yang dulunya tempatku diusir tengah malam dalam keadaan basah kuyup kini berdiri dalam kondisi kosong, ditandai garis polisi dan plang lelang dari Bank Negara. Orang-orang mulai datang bukan untuk berkunjung, tapi untuk menyaksikan reruntuhan nama besar yang dulu sok angkuh memandang dunia dari jendela besar berlapis tirai beludru. Aku tak datang ke sana. Tak perlu. Karena aku tahu, aku bukan lagi bagian dari tempat itu. Nama, Anya, tak lagi berhak menempel di dinding yang pernah memantulkan jeritanku. Tapi anehnya, mereka justru tak bisa berhenti menyebutku. Di pengadilan, di media, dalam rapat internal keluarga, namaku terus muncul, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai tamparan. Karena di saat mereka tenggelam dalam aib dan kebangkrutan, dunia justru mengangkatku lebih tinggi lagi. Aku baru saja kembali dari Tokyo, setelah menjadi pembicara utama dalam simposium internasional bertajuk Women, Trauma, and Triumph in the 21st Century. Sebuah pengalaman luar biasa, duduk satu panel dengan tokoh-tokoh global, sementara jurnalis dari berbagai negara tak henti mengajukan wawancara tentang bagaimana aku mengubah rasa sakit menjadi kekuatan bisnis, sosial, dan spiritual. Namaku kini digunakan di kelas-kelas pemberdayaan, bahkan di luar negeri. Salah satu universitas di Belanda menyebutku sebagai Asian Phoenix. Dan baru seminggu kemudian, dunia benar-benar mengguncangku saat sebuah undangan bersampul hitam emas tiba di mejaku. Di dalamnya tertulis, Her Royal Highness cordially invites Miss Anya Rahma, founder of Rebirth Foundation and Global Women Voice, to the Royal Gala and Diplomacy Dinner at Windsor Hall, hosted by the Crown Prince of Aveloria. Aku terdiam. Tubuhku kaku. Jantungku berdetak tak beraturan. Karena Aveloria bukan hanya kerajaan modern di Eropa yang terkenal dengan kemajuan teknologi dan budayanya, tapi juga tempat di mana hanya tokoh kelas dunia yang diundang. Bukan hanya karena prestasi, tapi karena pengaruh dan legasi. Dan aku diundang secara pribadi oleh sang pangeran. Dalam diam, aku tahu, ini bukan sekadar undangan kehormatan. Ini adalah pengakuan dari dunia. Sebuah pengakuan yang mustahil dibeli, hanya bisa diraih oleh mereka yang melewati luka dengan kepala tegak dan langkah tak pernah mundur. Namun, di saat aku bersiap mengenakan gaun putih rancangan desainer Italia untuk menghadiri gala istana, berita dari dalam negeri kembali membuat semua orang menoleh padaku. Reza dikabarkan mencoba mengakhiri hidupnya. Ia ditemukan pingsan di kontrakan kecilnya setelah menenggak obat penenang dalam jumlah besar. Di sebelahnya, ditemukan foto lama, foto kami saat menikah dulu, lusuh, robek sebagian. Di belakangnya tertulis, aku buang permata, dan kutukar dengan kerikil. Sekarang aku sendiri, dan seluruh dunia tahu, aku bodoh. Ia selamat, tapi tidak utuh. Dan tidak ada yang datang menemaninya di rumah sakit. Bahkan ibunya menolak diwawancara media dan memilih bersembunyi di desa kecil yang bahkan Google Maps sulit mendeteksi. Tidak ada lagi tawa sombong. Tidak ada lagi gengsi yang membungkus hinaan. Mereka kini hanya nama-nama yang dikenang sebagai contoh. Jangan pernah menyakiti perempuan yang sedang membangun dirinya, karena suatu hari kau mungkin akan hidup di bawah telapak kakinya. Malam itu, saat aku melangkah masuk ke ruang dansa istana, dengan lampu kristal dan alunan musik klasik menyelimuti ruangan, semua mata menoleh padaku. Sang pangeran, seorang pria muda cerdas yang juga aktivis pendidikan global, menghampiriku langsung. Ia menggenggam tanganku dan berkata dengan aksen elegan, "The world needs more women like you, Miss Anya. Strong, silent, but striking. You did defeat with fists. You conquered with purpose." Aku tersenyum. Tak ada air mata. Tak ada dendam. Karena kini aku tahu, aku telah menang tanpa perlu berperang. Nama mereka hancur dan diusir dunia. Sementara namaku diundang ke istana, diabadikan sejarah, dan dijadikan inspirasi. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku tak menyerah ketika dunia memaksaku untuk tunduk. Dan ketika malam itu sang pangeran mengajakku berdansa,
Para diplomat dan bangsawan menyaksikan dengan kagum. Kamera-kamera merekam langkah kami. Cahaya lampu menyinari wajahku. Dan aku tahu, di belahan bumi lain, Reza mungkin sedang menonton siaran gala istana itu dari layar kecil, dengan dada sesak dan air mata jatuh diam-diam, karena ia sadar. Perempuan yang dulu ia lecehkan, kini menari bersama dunia, dan tak akan pernah kembali melihat ke arahnya lagi. Hidup, rupanya, punya cara yang jauh lebih sempurna dalam membalas luka. Bukan lewat teriakan atau amarah, tapi lewat pembalikan nasib yang begitu nyata, perlahan, dan menyakitkan. Dan ketika dunia mulai mengangkat satu nama ke langit, nama lainnya perlahan dilenyapkan dari bumi, seperti debu yang tak lagi dianggap ada. Di titik ini aku mengerti, aku bahkan tak perlu menyentuh mereka sedikit pun, karena dunia sendiri sudah menjatuhkan vonis paling telak. Nama, keluarga Reza, kini resmi dikeluarkan dari seluruh asosiasi bisnis nasional. Perusahaan properti yang mereka kelola selama puluhan tahun dinyatakan ilegal karena terbukti terlibat dalam penggelapan dana dan penipuan sertifikat tanah. Para korban melapor. Puluhan keluarga kehilangan rumah, ratusan pekerja kehilangan pekerjaan. Dan semua itu menimbulkan gelombang besar kemarahan publik yang tak lagi bisa dibendung. Media nasional memberitakan secara beruntun. Keluarga ex-suami Anya Rahma resmi bangkrut dan dipecat dari seluruh keanggotaan bisnis. Publik desak penegakan hukum tegas untuk mantan mertua sosok inspiratif nasional. Tak cukup sampai di situ, masyarakat juga mulai menolak keberadaan mereka secara sosial. Rumah kontrakan kecil milik Ibu Reza di pinggiran Bogor dilempari batu oleh warga sekitar setelah rekaman lama yang menunjukkan ia menghina dan mengusir menantunya viral di TikTok. Tidak ada lagi empati. Tidak ada lagi simpati. Yang ada hanya, itu karma. Bu, itu balasan dari Tuhan untuk mulut yang dulu tajam dan hati yang gelap. Sementara itu, aku berdiri di hadapan Majelis Internasional Pendidikan Dunia, menyampaikan pidato tentang transisi trauma menjadi aset sosial. Suaraku stabil. Tatapanku menembus ratusan pasang mata. Saya tak pernah bermimpi akan berada di titik ini. Tapi saya tahu, ketika saya memutuskan untuk tidak membalas dengan kebencian, saya memberi ruang bagi Tuhan dan dunia untuk bertindak adil. Dan lihatlah, keadilan itu datang, bukan sebagai peluru, tapi sebagai cahaya. Tepuk tangan menggelegar. Dan malam itu, aku mendapat dua tawaran besar. Pertama, dari pemerintah Indonesia, untuk menjadi duta besar khusus untuk isu pemberdayaan perempuan global. Kedua, dari Istana Aveloria, melalui surat resmi, lamaran kehormatan dari Pangeran Elijah, penerus tahta kerajaan yang terpikat oleh ketegasan dan kelembutan dalam diriku. Dua pilihan, dua jalan baru. Tapi yang pasti, dua-duanya tidak mungkin hadir jika aku masih menjadi istri Reza, yang dulu selalu dibungkam di meja makan oleh mertua dan disindir soal masakan basi. Dan tepat di tengah semua euforia itu, ada satu hal yang membuatku tercekat. Sebuah paket kecil. Dikirim tanpa nama, hanya berisi selembar surat lusuh, tulisan tangan Reza, dengan tinta yang tampak gemetar. Anya, aku tak minta dimaafkan. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa setiap malam aku memimpikan dirimu, bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku tahu, aku tak akan pernah bisa menjadi apapun setelah kehilanganmu. Dunia telah menjatuhkan hukuman padaku, dan aku pantas mendapatkannya. Maaf, untuk segalanya. Aku membaca tanpa meneteskan air mata. Surat itu tidak memberiku beban, tidak juga menyentuh hatiku lagi. Karena luka yang dulu ia ciptakan sudah lama sembuh. Kini hanya bekas yang menjadi pengingat bahwa aku telah menang, tanpa harus berperang. Dan saat aku menghadiri jamuan kenegaraan bersama Pangeran Elijah, dengan gaun panjang berwarna merah marun dan mahkota kristal di atas kepala, seluruh dunia menyaksikan perempuan Indonesia berdiri sejajar dengan raja-raja dunia. Aku tidak menangis, tidak tertawa, hanya diam, dalam rasa syukur yang begitu dalam. Karena di momen itu aku sadar, aku bukan sekadar perempuan yang berhasil keluar dari rumah tangga beracun. Aku kini adalah simbol kebangkitan, lambang keadilan,
dan harapan bagi semua perempuan yang dulu pernah dibungkam. Dan saat dunia menoleh padaku, bertanya, "Apakah kamu bahagia sekarang, Anya?" Aku menjawab dengan tenang, "Saya lebih dari bahagia. Saya bebas." Tak ada suara yang lebih nyaring dari keheningan. Keheningan yang muncul saat semua orang mulai menunduk karena malu, bukan karena kalah perang, tapi karena kalah telak dalam pertarungan moral. Dan itulah yang terjadi pada Reza dan seluruh keluarganya. Mereka tak diserang dengan senjata, tak dijatuhkan oleh skandal buatan. Tidak, mereka dihancurkan oleh kekuatan paling tenang tapi mematikan di dunia, kebenaran yang akhirnya terungkap, keadilan yang akhirnya bergerak, dan waktu yang tidak pernah memihak pada kesombongan. Hari itu, dunia menyaksikan pengumuman resmi dari Forum Dagang Internasional Asia Tenggara yang menyatakan bahwa seluruh lini bisnis keluarga Reza, dari properti, saham, kontraktor hingga franchise rumah makan, dibekukan, dilarang beroperasi, dan masuk daftar hitam internasional. Aset-aset mereka dilelang paksa. Semua rekening mereka diblokir. Kartu identitas bisnis mereka dihapus dari database pusat. Dan di layar besar gedung konferensi, muncul daftar nama-nama yang kini dianggap berbahaya oleh Asosiasi Keuangan Asia. Reza Family Holdings, Risky Entity, Blacklisted Indefinitely, Trust Score, 0. Nama yang dulu dielu-elukan sebagai keluarga terpandang, kini sejajar dengan entitas korup, mafia bisnis, dan perusahaan abal-abal. Orang-orang yang dulu membanggakan koneksi dengan mereka kini saling menghapus jejak. Mantan rekan bisnis mereka bahkan mengajukan tuntutan balik karena merasa tertipu. Di semua grup elit, nama Reza jadi bahan tertawaan. Tahu gak? Itu keluarga yang dulu buang mantan menantu baik-baik itu kan? Lihat nasibnya sekarang. Anaknya gagal, bisnis hancur, ibunya jadi gila, karma tuh nyata. Dulu kayak dewa, sekarang bahkan tukang parkir nggak mau nyapa. Sementara itu, aku berdiri di depan ribuan pemimpin dunia di Swiss, mewakili Asia sebagai keynote speaker dalam Forum Women of Power Resilience. Aku mengenakan setelan putih mengilap, rambutku disanggul anggun, dan pita merah muda kecil bertuliskan, Survivor, Leader, Simbol. Mikrofon di tanganku tak bergetar. Karena aku tak takut, aku tak gemetar, aku tak perlu validasi siapapun. Karena kini, akulah validasi itu. Saya bukan siapa-siapa ketika saya dibuang. Tapi hari ini, saya berdiri sebagai bukti hidup bahwa tak ada luka yang sia-sia. Saya ingin sampaikan kepada seluruh dunia, bahwa kekuatan perempuan bukan datang dari amarah, tapi dari kesanggupan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini saya berdiri tinggi bukan karena membalas, tapi karena saya terus berjalan, bahkan saat dunia mencoba menghancurkan saya. Tepuk tangan meledak. Seluruh aula berdiri. Bahkan tamu kehormatan dari kerajaan Inggris berdiri memberi hormat. Dan ketika aku turun dari panggung, salah satu wartawan dari Jerman bertanya, "Apakah Anda ingin mengucapkan sesuatu untuk mereka yang pernah menyakiti Anda, Nyonya Anya?" Aku menatap kamera, tersenyum tenang, dan menjawab, "Terima kasih. Tanpa kalian, saya takkan sampai sejauh ini. Kalian adalah alasan saya berubah dari perempuan terluka menjadi lambang kekuatan. Dan kini, saya hidup bebas. Kalian hidup dalam aib. Saya menang." Di waktu bersamaan, Reza terduduk di kursi bus umum, mengenakan jaket lusuh, masker pudar, dan rambut acak-acakan. Ponselnya retak, tapi ia tetap membuka YouTube, menonton pidatoku yang viral. Tangannya bergetar, bibirnya gemetar, air matanya jatuh, tapi tak bisa ditahan. Ia bukan lagi pria angkuh yang dulu menceraikanku di hadapan ibunya dengan senyum menghina. Ia kini hanya manusia yang dipermalukan dunia karena kesalahannya sendiri. Dan surat kabar hari itu menambah luka. Anya Rahma diundang jadi pembicara utama di Majelis Umum PBB, perempuan Indonesia pertama yang masuk top 5 tokoh dunia versi Global Voices.
Di halaman belakang kos-kosan sempitnya, Reza meremas surat lamaran kerja yang ditolak. Semua tempat menolaknya setelah nama belakangnya mencuat dalam database hitam nasional. Ia mencoba ganti nama. Gagal. Ia ditolak bukan karena tak kompeten, tapi karena ia membawa warisan aib. Karena semua orang tahu, ia adalah pria yang pernah melecehkan Anya Rahma. Dan itu dosa sosial yang tak akan pernah bisa ditebus. Sementara itu, aku berdansa dalam gala dinner kerajaan bersama Pangeran Elijah, pria bangsawan muda dari Aveloria yang memandangku bukan sebagai mantan istri seseorang, bukan sebagai janda, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang layak disandingkan dengan mahkota dunia. Ia menggenggam tanganku di hadapan ratusan bangsawan dan berkata, "Jika aku boleh memilih satu nama untuk dijadikan lambang kekuatan perempuan abad ini, aku akan pilih Anya Rahma. Karena di matamu, aku lihat kehancuran, kebangkitan, dan kemenangan yang tak bisa diganggu-gugat." Aku tersenyum, tak membalas dengan kata, karena hatiku tahu, aku tak butuh balas dendam. Dunia sudah melakukannya jauh lebih elegan. Dan di ujung malam, ketika kembang api dinyalakan sebagai penanda pengumuman pertunanganku yang ditayangkan secara internasional, media menulis headline yang akan abadi di seluruh arsip digital dan cetak. Dulu diceraikan dan diusir, kini jadi calon ratu. Inilah perempuan Indonesia yang membungkam dunia dengan keberhasilan. Dan Reza hanya bisa membaca berita itu dari papan koran bekas di warung. Ia tak punya akses untuk menghapus jejak. Ia tak bisa membeli citra. Ia tak bisa lagi menyebut nama Anya tanpa tertunduk malu. Karena semua orang sudah tahu, ia kehilangan satu-satunya hal berharga dalam hidupnya. Dan tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Waktu adalah pengadil paling sempurna. Ia tak berpihak, tak memburu, tak mendahului siapapun. Tapi ketika saatnya tiba, ia akan menjatuhkan vonis yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Tak peduli seberapa berkuasa dulu seseorang, atau seberapa lantang mereka mencemooh kebenaran. Dan hari itu, di tengah sorot cahaya dunia, aku berdiri sebagai saksi bahwa waktu benar-benar telah menyelesaikan segalanya dengan cara yang jauh lebih elegan dari yang bisa kubayangkan dulu saat aku ditendang keluar dari rumah mertua, sambil membawa koper kecil dan harga diriku yang nyaris terkoyak habis. Aku tak pernah lupa malam saat aku duduk di teras rumah itu, dibisiki bahwa aku bukan siapa-siapa, bahwa aku hanya perempuan tak berguna yang memalukan nama besar keluarga. Tapi kini, tahun-tahun telah berlalu, dan aku berdiri di panggung kehormatan dunia di New York City, menerima World Humanity Legacy Award, penghargaan tertinggi dari PBB untuk tokoh yang memberikan pengaruh global terhadap transformasi keadilan sosial, khususnya hak-hak perempuan. Di hadapanku berdiri lebih dari 2000 tokoh dunia, presiden, menteri, aktivis, pengusaha, jurnalis, pelajar, dan rakyat dari berbagai benua. Dan malam itu, ketika aku naik ke atas panggung megah yang dipancarkan lampu merah biru emas, dunia tak hanya memberiku tepuk tangan. Dunia memberi penghormatan. Saya bukan siapa-siapa ketika saya ditinggalkan. Tapi saya tidak menyerah. Saya disakiti, dihina, diseret dalam lumpur. Namun saya berdiri kembali. Karena saya tahu, kekuatan terbesar dari perempuan bukan di kata-katanya, tapi di keberaniannya untuk tetap bangun setiap kali dijatuhkan. Pidato itu tak selesai karena isak tangis sebagian besar hadirin. Beberapa bahkan menangis terang-terangan. Layar raksasa di belakangku menampilkan wajahku berdampingan dengan kutipan itu, dan di bawahnya, sebuah kalimat yang kini jadi warisan dunia. Anya Rahma, from rejected wife to global icon. Aku menerima penghargaan itu bukan dengan senyum lebar, tapi dengan air mata yang tak kutahan. Air mata yang lahir bukan karena sakit, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya aku benar-benar bebas. Bebas dari luka, dari masa lalu, dari bayangan yang dulu selalu mengikutiku bahkan saat aku tertidur. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, Reza duduk di bawah jembatan kecil di pinggiran kota Depok. Hujan turun, membasahi celananya yang sobek, dan kotak makan mie instan kosong di depannya. Ia membaca artikel dari koran lusuh yang dilempar orang ke selokan,
lalu diambilnya. Anya Rahma dapat gelar kehormatan dunia. Indonesia bangga, dunia berterima kasih. Ia membaca dengan pandangan hampa. Di kantongnya, terselip surat dari dinas sosial yang menolak permohonannya tinggal di rumah singgah karena dianggap tidak memenuhi kriteria. Di layar ponsel retaknya, akun-akun media sosialnya yang dulu penuh pamer harta kini kosong. Semua followernya pergi. Semua kontak bisnis menghilang. Semua undangan dibatalkan. Dan yang tersisa, hanya sunyi. "Saya ini siapa?" bisiknya pelan. "Apa masih ada orang yang ingat saya?" Tidak ada. Karena masyarakat sudah melupakan. Bahkan di acara keluarga besar, nama Reza tak lagi disebut. Pamannya berkata, "Sudahlah, jangan bawa-bawa nama itu. Malu keluarga. Sekarang kita fokus bangun ulang nama baik kita." Ibunya, yang dulu vokal dan angkuh, kini tinggal di panti jompo, tak pernah dikunjungi siapapun. Bahkan pengurus panti tak tahu bahwa ia dulu pernah memiliki rumah 3 lantai dan tas Hermes asli. Ia hanya seorang nenek tua yang setiap malam berkata di dalam tidur, "Aku salah, aku usir dia, aku salah." Dan masyarakat? Mereka bukan hanya membenci, mereka melupakan. Nama Reza kini hanya disebut sebagai contoh buruk dalam seminar motivasi. Jangan seperti dia, pria yang menyia-nyiakan perempuan hebat dan kini hidup dalam aib abadi. Sementara itu, aku berdiri di altar kerajaan Aveloria, menyambut gelar baruku sebagai putri kehormatan kerajaan internasional Aveloria. Tak hanya karena pertunanganku dengan Pangeran Elijah, tapi karena perjuanganku yang dianggap sebagai warisan moral dan budaya dunia. Di belakangku, bendera Indonesia berkibar berdampingan dengan bendera kerajaan. Dan di hadapanku, jutaan pasang mata menyaksikan langsung siaran istimewa itu. Sejarah hidup yang ditulis bukan oleh pemenang perang, tapi oleh perempuan yang dulu dianggap pecundang. Dan ketika aku menandatangani deklarasi global tentang perlindungan hak perempuan dan keadilan sosial, pena emas yang kugunakan akan disimpan di museum sebagai lambang revolusi diam. Di atas dokumen itu tertulis, ditandatangani oleh Anya Rahma, survivor, leader, legend. Dan malam itu, ketika semua lampu dunia menyala untukku, aku menengadah ke langit dan membisikkan doa, bukan untuk dendam, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk semua perempuan yang masih diam, masih ditindas, masih takut. Lihat aku. Jika aku bisa berdiri sejauh ini, kamu juga bisa. Tak ada luka yang tak bisa sembuh. Tak ada penghinaan yang bisa menghentikanmu. Dan ketika kamera terakhir padam, aku melangkah ke dalam istana baru kehidupanku. Bukan sebagai pelarian dari masa lalu, tapi sebagai bukti hidup bahwa tak ada yang lebih kuat dari seorang perempuan yang pernah dikhianati, lalu memilih untuk bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menang dengan anggun dan terhormat. Tamat.